Beru Ketua KPK terpilih Irjen Pol Firly dulu jadi idola saat aksi 212. Ada di atas mobil komando menggunakan sorban merah ke saya di depannya itu. Itu ada kepala ketua KPK-nya. Menarik benang merah antara Munarman, Firly dan Anies yang tak tersentuh KPK. Ditulis oleh Manuel. Benang merah semakin lama semakin terkuak dan semakin bisa diuraikan dengan jelas. Firly, Anies, Munarman 212, PT 0%, kayak DP 0% yang omong kosong kemudian bisa ditarik ke Chaplin. Menarik. Ketua KPK sebelum Firly dulu mendukung Anies dan digantikan dengan Firly yang adalah sosok yang menurut Munarman diidolakan oleh kaum 212 di tahun 2016 saat mereka mau menjarakan Ahok. Dari pengakuan desperate Munarman, saya mencoba mengurai benang merah yang kusut. Begini, benang kusut itu mulai terbuka satu persatu, simpel-simpel mati sudah mulai terurai. Firly pernah satu mobil komando dengan terduga teroris Munarman saat tahun 2016 silam. Firly saat itu menjadi orang yang didukung oleh kaum 212 dan jadi panutan, maka ada hubungan dengan Anies. 212 adalah sebuah aksi yang benar-benar jelas banget ingin memenjarakan Ahok dan memenangkan Anies Baswedan. Anies saat itu didukung oleh kaum radikalis. Saat itu Firly naik ke atas mobil komando bersama Munarman yang sekarang ditangkap aparat khusus 88 anti pengacau dan yang berpotensi dihukum mati. Kalau bicara satu mobil komando dengan Munarman, kita melihat bagaimana Firly ini terikat dengan mereka. Setidaknya ada hubungan emosional. Bisa saja Firly berdalih saat itu bahwa saat ia menjadi polisi, dia ingin menenangkan, tapi pengakuan Munarman jauh lebih mengejutkan. Munarman mengatakan bahwa Firly adalah sosok panutan. Kalau bicara sosok panutan artinya Firly ada di hati mereka. Gak tahu apakah mereka ada di hati Firly, tapi sekarang Munarman sudah membuka mulutnya soal kedekatannya dengan Firly. Seharusnya Firly bisa memberikan klarifikasi kepada publik agar bola panas yang dilemparkan oleh si tersangka teroris Munarman yang ditangkap Densus 88 bisa diperjelas. Kenapa perjelas? Karena sekarang kita tahu juga bahwa Anies ini dengan segala dugaan markup anggaran dan penyelewengan dana bisa-bisanya tetap aman. Dia merasa aman di DKI, mungkin bukan karena novel Baswedan, tapi bisa saja karena yang jadi ketua KPK adalah Firly, bisa saja kan? Saya yakin dengan artikel ini opini publik bisa diarahkan bahwa selama KPK tidak mengusut kasus Anies, di sanalah ada peranan Firly. Dugaan kuat sih. Benang merah semakin jelas, ditambah lagi karena Firly ngomongin presidential threshold yang sebetulnya bukan ranahnya. Dan ini ketua KPK yang seharusnya bebas dari politik, tapi kenapa dia ngebacot soal PT 0%? Satu suara dengan Demokrat yang diduga juga sangat kuat berperan di 212. Jadi sebetulnya Firly ini punya pengaruh apa di KPK? Padahal kita tahu dulu beberapa orang seperti saya, Denny Siregar, dan berbagai penulis lainnya berharap banyak kepada Firly agar bisa membuat KPK jadi tidak berpolitik seperti si Novel Baswedan dan si Abdullah Hihamahua. Tapi ternyata Firly kok bisa disebut-sebut oleh Munarman sebagai tokoh sentral di 212? Bisa jadi Munarman ingin membela diri dan menyeret Firly agar dirinya tidak terkesan jadi pengacau. Tapi seharusnya Firly memberikan klarifikasi. Selama Firly nggak klarifikasi, selama itulah rakyat Indonesia akan melihat bahwa Firly ini bagian dari 212. Selama Firly tidak membantah kedekatannya dengan Munarman, selama itulah dia anggap rakyat Indonesia adalah teman baik Anies Baswedan. Dan lebih jauh lagi, selama Firly tidak mengusut kasus anggaran janggal Anies Baswedan, selama itulah Firly diduga memberikan angin surga kepada Anies Baswedan dan ingin membuat PT 0%. Sesuai dengan statement gak nyambung dengan kapasitasnya untuk mendukung Anies jadi presiden radikal NKRI. Mana nih Firly? Padahal sudah jelas Anies ini main-main sama anggaran. Salah satu contohnya adalah sumber resapan, di antara banyak contoh lain. Sumber resapan kontraktornya gak jelas. Ada alatnya, ternyata warung jualan bakmi. Itu kontraktor atau koruptor, main-main dia. Dia main-mainkan anggaran, KPK malah sibuk urusin satu truk jeruk yang dibeli Jokowi dari orang karo. Sungguh memalukan dan sangat menjijikan kerjaan KPK sekarang. Ternyata yang mempengaruhi KPK bukan hanya Novel Baswedan. Novel dibuang dari KPK, ternyata diganti sama orang yang pernah satu mobil komando sama si terduga pengacau Munarboy. Menggelikan. Benang merah semakin lama semakin bisa ditarik ke Chaplin. Kita tunggu statement Chaplin. Begitulah Chaplin.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Jaksa mendakwa ke-8 orang ini atas pembelian dan penempatan tidak wajar dana investasi PT Asabri untuk alasan pribadi dan merugikan keuangan negara senilai 22,7 triliun rupiah. Jaksa juga mendakwa salah satu terdakwa yakni Jimmy Sutopo dengan dakwaan pencucian uang. Pledoi terdakwa sebut Asabri belum rugi. Kenapa Rini dan Bakri tak kunjung dipanggil? Ditulis oleh Niha Alif. Bayangkan menjadi fans klub sepak bola ternama dengan pemain bintang yang beberapa kali menang pertandingan. Tiba-tiba keok di pertandingan melawan klub biasa yang bahkan tidak ada pemain bintang. Rasanya ada kekecewaan mendalam di sana, seperti halnya kasus Jiwasraya dan Asabri. Kasus yang awalnya mendapat perhatian akun fenomenal El Diablo karena menduga ada aliran dana dari Bencok untuk kampanye Jegas. Justru dalam perkembangannya tidak menyentuh elit parpol sedikitpun. Padahal pada awalnya, kasus ini sempat menyeret nama Bakri dan sejumlah pejabat. Tentunya ada harapan untuk menyeret mafia kakap yang membuat korban Lapindo kehilangan tempat tinggal, merusak lingkungan hingga membebani keuangan negara hingga kini karena menunggak hutang. Sayangnya, harapan tinggal harapan, karena rupanya nyali jaksa masih di bawah KPK era novel, yang meski dicap kadrun tapi berhasil menangkap elit parpol. Sebenarnya putusan Jiwasraya sudah cukup membuat kecewa dan tidak berharap banyak pada institusi kejaksaan. Dari beberapa kenalan nasabah Jiwasraya, saya mendapati fakta bahwa selama ini Jiwasraya tidak pernah telat membayar premi sebelum kasus ini dilaporkan Rini. Justru dengan pernyataan aneh di rut baru yang diangkat Rini lah yang membuat seolah Jiwasraya merugi. Padahal masih ada banyak aset, saham dan lainnya. Mirisnya, tidak sekalipun nama Rini di rut yang diangkatnya, apalagi Bakri dipanggil dan dimintai keterangan. Bisa jadi kerugian yang dibebankan tidak sesuai porsinya, karena dari fakta persidangan saja terlihat mustahil kerugian puluhan triliun dilakukan oleh 2 hingga 3 orang swasta. Atau jangan-jangan malah justru sebenarnya porsi saham mereka sama besarnya, atau bahkan lebih kecil dari politisi senior yang kerap disebut, namun tidak kunjung dipanggil. Hanya Tuhan dan jaksa yang tahu kalau mau dikata hebat, harusnya menghukum mati sekian puluh orang, bukannya main hantam ke satu orang. Kini ada lagi kasus yang lumayan bikin janggal, Asabri. Pledoi terdakwa justru menyebut bahwa Asabri belum rugi, seperti dilansir GPNN.com. Kuasa hukum terdakwa Asabri Kresna menilai jika jaksa juga keliru menuduh Heru Hidayat menikmati uang sebesar 12 triliun rupiah lebih. Dia melihat jaksa tidak pernah membuktikan adanya aliran uang sebesar itu kepada Heru Hidayat. Bagaimana mungkin Pak Heru menikmati uang sebesar itu kalau tidak ada aliran uangnya, ungkap dia. JPU, kata dia, juga tidak tepat menuduh adanya kerugian negara sebesar 22 triliun rupiah. Dia menilai penghitungan itu dilakukan oleh ahli BPK yang hanya memperkirakan